ITB itu punya lebaran 3, ultramaraton, festival band dengan kongres ITB. Ini lebaran kita di awal tahun ini. Alhamdulillah event-event seperti ini, karena terus yang kita lihat ya, lari ini sekarang ini memang jadi tren gaya hidup, orang-orang perlu lari dan simple, jadi nggak perlu harus Ya udah daftar, semua udah pada store lari. Tapi sebagai kapten kan deg-deg juga nih. Kalau hari hanya nggak jadi, ada satu nggak datang kan, waduh. Ini suatu ajang yang sifatnya nasional karena kita buka bukan hanya untuk ITB tapi juga untuk umum. Gua mending gua pilih lari ngos-ngosan daripada gua dibully seumur hidup. Malu ya. Halo sahabat OIB, obrolan Bunda. Halo sahabat OB, sahabat obrolan meja bundar. Ultramaraton 2022 udah dekat. Ini tim Miners ya. Maineran 91. Mineran 91 akan bincang-bincang dengan kita untuk menjambut lebaran ITB ya, lebaran ITB. ITB itu punya lebaran 3, ultramaraton, festival band dengan kongres ITB. Ini lebaran kita di awal tahun ini. Nah, kita mulai dari tim tambang ini 2019 ya, Kang ya? Ya. Ini Kang Ivan yang menjadi kapten di 2019. Gimana ceritanya, Kang? Oke. Terima kasih host Meldi. Ini sebelumnya saya perkenalkan dulu Marsudi, kemudian Arif, Vikas, saya sendiri Ivan, Giri, dan Jaka. Jadi kita mulai tahun 2019 itu kita kumpul setelah reuni tahun 2016, tahun 2019 saya melihat ultramaraton itu wah seru juga ya, 2018, 2017. Mungkin nggak ya Tambang 91 itu bikin satu event, kita sekalian reuni, sekalian ikutan nih ultramaraton. Orang-orangnya sebar semua nih, ada yang di Kalimantan, ada yang Sulawesi, susah sekali. Ya. Gimana caranya kalau kita undang dengan acara lari, rata-rata belum pada lari nih. Kita coba exercise nih. Jadi pada waktu itu ngobrol-ngobrol sama teman-teman, ya udah deh, coba kita bikin list. List pertama kosong, nggak ada yang mau ikutan. Nah kemudian kita pancing, oke, kita coba dengan sepatu ya, sepatu Adidas, langsung tuh ada 20 orang. Karena waktu itu kan 180 kilo itu, 200 kilo ya, 200 kilo. ternyata memang perlu ada sesuatu yang menarik, artinya pengen gratis dulu ya. Sesuatu yang gratis nih, kalau bikin orang mau, ternyata ya mau nggak mau kaos lah, sepatunya lah, ternyata ya paling mau bergerak. Mau ya. Ya, Ini kita coba. ini banget lah ya, manusiawi banget lah. Emak-emak banget ini. Nah, tapi kemudian ada masalah lagi. Kita kan belum pernah lari nih. Gimana caranya? Oke, mulai setoran lari. Dimulai lari itu mulai pertama 2 kilo, 3 kilo, kebanyakan tuh 10 kilo. Nah, waktu pertama kali saya lari, itu 2 bulan sebelum ultramaraton bulan Oktober, saya tuh jalan dari sini Sudirman ke daerah Semanggi, itu ngos-ngosan. Asli ngos-ngosan, karena gak pernah olahraga kan. Tapi karena tekad bulat, ya coba deh. Teman-teman juga semangat. Setoran lari 5 kilo, naik ke 8 kilo, naik ke 10 kilo. Ya udah nothing tulus saja. Oke. Nah, Kang Arif, gimana tahapan-tahapan sehingga kuat lari gitu? Apakah coba berapa kilo dulu, naik gitu nggak? Apa emang udah atlet dari dulu gitu, Kang Arif? Ya mungkin gini ya, kita ini kan pelari alami, minimal lari dari kenyataan. Jadi ada bakat alami di teman-teman. Jadi, teman-teman ya? Ya, jadi kalau Bang Ivan tadi sampaikan ngos-ngosan itu memang biasa begitu. Biasa aja gitu. Gitu. Jadi teman-teman memang karena tadi punya niat, tekad yang kuat. Dan yang penting itu kekompakan. Kekompakan. Ini yang paling utama. Jadi ada teman-teman yang berlari kita support. Jadi sampai ada yang sangat epic. Ada salah satu teman yang sudah capek
sudah nafas tinggal separuh nafas kalau Ya, kata Dewa 19, tapi disupport sama Support terus ya, teman-teman. coba Iya, juga. itu yang Ya. di jalan. Kalau gimana? Mungkin dulu karena di tempat Kang Ipan. ITB itu SKS ya, kejar semalam ya. Jadi lari 10 kilo tuh dalam 2 bulan harus kelar, ya mau nggak mau kelar. Itu mungkin modal utama. Ya. Kang Vikas nih gimana Kang Vikas? Iya, jadi yang menariknya itu adalah ketika Kapten Ivan menggagas untuk kita kumpul di 2019 itu ya. Jadi karena memang wah ini sesuatu yang menarik. Saya sendiri pun juga itu mungkin pertama kali juga saya lari gitu kan. Jadi memang coba 1 kilo, 2 kilo, aduh. Jadi begitu dapat 5 kilo itu, waduh, senangnya luar biasa gitu ya. Terus akhirnya sampai ke angka 10 kilo artinya. Oh ya sudah, itu memang sesuatu yang dari diri sendiri itu juga waduh, bisa juga gue lari ya kira-kira begitu. Tapi mungkin yang lebih buat saya yang lebih penting itu adalah sebenarnya adalah bisa ngumpul ya. Karena ide ini karena kita ngumpul itu sebenarnya yang membuat kalau saya pribadi itu bahagia gitu ya, senang dan bahagia gitu ya. Jadi ketika event ini berulang di 2019, 2020, 2001 sampai dengan saat ini ya. Jadi kalau kita senang, bahagia, apapun akan kita lakukan untuk bisa bahagia, kira-kira begitu ya. Even jadwal apapun kita akan berusaha ketika memang waktunya kita kumpul, karena itu menyenangkan sekali gitu ya, bisa kumpul ya. Kalau saya bahasa itu barang antik yang wajib dikoleksi itulah teman seangkatan. Gitu ya. Jadi dia karena memang happy, senang gitu ya. Jadi ketika hayu aja pokoknya, hayu aja gitu ya. Ya, jadi ya karena senang itu kemudian apapun memang saya harus bisa pada waktunya untuk bisa kumpul bareng teman-teman. Itu sih. Dulu dapat relay berapa dulu? Saya dulu dari Ciranjang tuh relay 16 kan. 16 ya. Ciranjang sampai daerah Raja Mala lewat dikit habis itu sambung sama Jack ya Jack ya. Itu yang daerah kirinya disco dangdut, kanannya kanannya makam. Gelap tuh nggak ada lampu gitu kan. Itu lari malu. Ternyata duluan surveinya ya. Gitu. Yang saat ini yang kapten siapa? Kang Giri. Untuk yang 2022 ini kebetulan Kapten Jack. Kapten Jack. Jadi Kang Giri tahun saya 2021 kemarin. apa ceritanya nih? 2021 itu jadi ceritanya Ini virtual ya? Virtual. Virtual tapi akhirnya kita berhasil mengumpulkan. Berhasil kita mengumpulkan di Bandung. Kumpul Itu juga? Ya, itu fenomenal banget. Melanggar peraturan ya? Jadi gini, karena sebelumnya kita kan nggak pernah boleh olahraga, nggak boleh kita ngumpul. Terus tahu-tahu, kita harus lari nih toran. Akhirnya udah ngumpul-ngumpul sama teman-teman gimana jadinya, ya udah deh kita gabung aja dah lari-lari di mana. Karena sebelumnya kebetulan di 2020 itu ada namanya event 2020 itu Saweran sama BSD dulu ya. BSD kita ikut lari. Jadi kita hari kumpul lagi dan akhirnya ya mau juga kumpul di 2021 dan kebetulan waktu itu ada momen di 2021 itu adalah kita ada rotunda ya kalau salah kita itu. Dia 2021 bukan rotunda. Atau rotunda yang kita 2021 ya rotunda. Jadi kita sumbangan ke ITB. Kita sumbang sih. Terus terang ya pasti digagas oleh bos kita lah. Ya, teman-teman semua lah. Ada ininya, ada yang menggagas awal tapi ya didukung dengan teman-teman. Ya, kita kumpul dan kebetulan waktu itu ada Prof Irwandi alhamdulillah datang, ada Prof Rido datang. Rido ya. Alhamdulillah yang kita nggak nyangka jadi support dari para senior yang menghargai sekali kontribusi teman-teman kita. Ya, yang menarik 2019 ya, habis pemilu kan pecah-pecah ya. WA grup ya. Nah, ini gimana cerita dikit nih. Gosip-gosipnya gimana? Ini maraton bisa menyatukan kan? Jadi cair gini, ya. Kalau kita lihat yang selalu yang identik dengan ITB adalah sesuatu yang kecil bisa dibikin jadi heboh kan. Nah, itu yang selalu agak ekstrem kiri, ekstrem kanan biarin lah itu biasa. Cuman emang itu benar-benar istilahnya kita bilang cobaan untuk suatu pertemanan. Gimana yang tadinya kita bicara yang akrab tapinya sedikit agak friksi tapi alhamdulillah ternyata ada event di mana kita bisa melupakan omongan-omongan tadi. Ya. Kita itu tadi dengan sesuatu yang kita lari yuk. Wah, aku nggak pernah lari jadi udah kita modalin. Oh ya? Triknya dari awal. Oke, kita modalin. Oke.
Dan yang kedua adalah yaudah kita ngumpul aja. Oke, ngumpul, dan itu benar-benar menarik sekali. Benar ya. Jadi itu menjadi ice breaking untuk Betul pertemanan sekali, ya. itu memang betul. Jadi sekat-sekatnya hilang ya. Iya, betul ya. sekali. Ini Kang Jaka nih, gimana Kang Jaka, persiapan tim gimana? Oke, terima kasih ya. Jadi kebetulan saya mendapat amanah untuk 2022 ini jadi kaptennya. Jadi memang lumayan ada tantangan-tantangan tersendiri ya selama 2022 ini. Kemarin itu kan ada 2 minggu sebelum acaranya mulai, Ultra Marathon ternyata gempa di Cianjur. Jadi gempa. akhirnya 2022 ya. iya, kita tuh kan ini 2023, tapi judul Ultra Mandiri Tetap sekarang itu 2022. 2022. Membayar. Ya tetap itu. Jadi ada gempa sehingga kita yang sudah istilahnya mendekati titik klimaks gitu ya, tahu-tahu harus berhenti gitu kan. Ya. Nah ini teman-teman juga kita kondisikan teman-teman supaya tetap jaga kondisi sampai sekarang. Nah kebetulan memang akhirnya bulan Maret ini diadakan. Kita beberapa minggu sebelum minggu ini udah persiapan lagi gitu. Nah juga kita atur supaya teman-teman tuh pada saat larinya, karena sekarang 180 kilo, kemudian pelarinya lebih sedikit. Jadi jarak larinya lebih agak naik gitu. Agak naik dibanding waktu kita lari sebelumnya rata-rata 10 kilo. Ya, rata-rata 10 kilo. Ini naik jadi berapa? 11, 12? 11, 12. Kemudian Napas menentukan. Ini kan lari gembira ya. Iya, jadi walaupun lari gembira tapi tetap anak ITB ya. Anak ITB gitu. Anak ITB kita kasih challenge. Dia mengasih target ke dirinya walaupun gembira. Iya, challenge-nya tetap ada gitu. Tetap santai, penuh persahabatan ya, setia kawan, tapi juga ada kompetisinya. Oke, relay pertama siapa? Relay pertama nanti Profesor Safrijal. Safrijal. Profesor Safrijal. Ini ya. Buka kaleng kali Iya, buka jadi botol. Jadi Safrijal memang buka botol, ya? kita atur gini, relay pertama tuh Profesor Safrijal, relay terakhir Profesor Zulfiadi. Iya. Ya, oke. Nanti akan jadi profesor. Ya, jadi Oh, nanti. Iya, sekarang masih doktor. Tapi kita kaget. Dokter sedang proses. Bentar lagi, insya Allah. Ya artinya kaget, kan? ditutup oleh perwakilan ITB, diakhiri dengan perwakilan. Zulfiadi YouTubers juga loh, banyak. Iya, dia ini profesor. Materi metalurgi. Semua dari happy. Iya. Jadi persiapan tahun ini udah mendekati final, mudah-mudahan insya Allah semua sehat, semuanya sudah siap. Nah, kita tinggal jalani di tanggal 10, 11, 12. Tanjakan disco dangdut siapa nih? Tanjakan disco dangdut itu Pak Priam, teman kita Priam. Jadi dia 2019 juga menjalani tanjakan itu. Ya. Jadi memang spesialis tanjakan. Tanjakan disco dangdut. Memang untuk yang posisi itu memang yang berpengalaman. Iya. Itu tanjakan PSK namanya. Oh, baru tahu. Penjual sawo gitu. Penjual sawo. Tapi yang menariknya itu sebetulnya beliau tuh bukan di situ. Kita taruh sebelumnya karena mereka udah bilang jangan lagu lagi gitu kan. Tapi emang udah gimana ya, maunya udah ya spesialisasi ya. Jadi akhirnya kembali lagi begitu kita ada sesuatu di teman kita ada yang ini kita harus switch. Kebetulan dia lagi jadi jadi ya memang sudah terbukti lah. Dia ada 2 itu, satu lagi yang Ciawi Cisarua tuh. Siapa nih? Ciawi Cisarua mungkin. Oh itu nanti Ciawi Cisarua tuh dulu sedikit. Naik juga itu. Yang naik juga ya. Nanti itu saya ya, Pak. Oh, mantap. Yang sebelum Priam ya, yang sebelum Priam saya. Ya. Nah, ceritinya tadi ada ceritinya ya? Ya. Siapa nih? Giri? Jaka? Oke. Jadi kita berusaha tuh tiap tahun itu selain kita berkumpul juga untuk reuni, kita juga ingat ya bahwa kita dulu pernah, kalau saya sih 6 tahun ya, nggak tahu teman-teman lain ada 7-8 tahun, saya nggak tahu ya. Tapi ada juga yang 4 tahun gitu. Nah kita kembalilah ke kampus untuk mendukung, saling bekerja sama, dan kita sangat berharap ITB ini makin maju lagi. Nah apa yang bisa kita lakukan adalah kita mengumpulkan charity, raise fund setiap kali kegiatan ultramaraton mulai dari tahun 2019. Tahun 2019 itu kita ada grant ke jurusan. Kebetulan kita tuh ada jurusan tambang, metalurgi dan eksplorasi. Nah, kita bilang yaudah bagi aja, gunakan aja untuk sekolah gitu, untuk kampus gitu. Kemudian tahun 2020 kita lakukan juga hal yang sama. 2021 kita lakukan untuk rotunda, tail naming. Tail naming itu kita berpikir
apa ya legacy kita walaupun kecil. Ya. Nah, kita ikutan ya ada tulisan nama tambang 91 di Rotunda. Oke. Walaupun tulisan tambang 91 tuh diinjak-injak orang kalau lewat itu. Ya tapi nggak apa-apa lah. Penting nama kita ada. Dan cukup bahagia juga karena di bawahnya tuh ada beberapa nama besar ya. Ya. Nama besar seperti keluarga Panigoro. Nah, Oh ya? kita di atasnya tuh. Di atasnya kita ya. Secara penempatan saja. 2022 juga kita lakukan. Kemarin kita ikutan untuk support ya, support. Kebetulan dari fakultas tuh ada mau bikin co-working space. Jadi aktivitas mahasiswa ataupun alumni bisa kumpul di situ. Ya kita support lah. Ya, ya. Yang kita lakukan. Dan ada yang bersifat yang ini yang lebih teknologi ada yang baru-baru? Apa surya apa segala macam belum ya? Kemarin dari tempat saya itu kita ada support PLTS di atas ya? FTTM dan syukur alhamdulillah kampus juga mengapresiasi dengan kita dapat kemarin apa Wira rencana dari Bu Rektor Reni. Bu Rektor Reni ya. Makasih Bu. Ibu kan masih nonton lah ya. Ya. Bu Reni mau berapa kali rencana hadir di podcast kita tapi belum juga. Tapi Pak Wenten udah. Nah, Kang Vikas dari Malaysia ya, jauh-jauh ya. Nih Kang Vikas dulu nih. Ya, gimana nih kok semangat banget tuh kenapa? Ada mantan gitu yang mau lihat di situ. Ayo. Enggak lah, karena memang yang seperti saya bilang tadi ya, saya sangat ini bisa jangankan kumpul yang dalam event yang 20 pelari datang, yang teman-teman dari pulau yang lain datang gitu ya. Ini kita bisa berkumpul di sini aja. Waduh, senang banget ya. Jadi memang udah ada kalau kita senang ya apa aja kita bikin lah. Kira-kira kepada itu aja. Jadi memang hati ya. Tapi boleh gue buka nggak ya sebenarnya? boleh nggak deh? Beliau ini punya nyonya itu kebetulan angkatan yang lebih muda ya. Nah dan kebetulan lari juga. Iya ya selalu begitu. Kopel tuh di mana-mana. Jadi dia ini punya moto apa? Gimana motonya? Masa nyonya lari kita nggak lari gitu loh. Itu spirit utama ya. Iya. Gini. Pace kita boleh lebih kecil ini kan, boleh lebih kecil gitu kan, ya. Tapi at least lari lah gitu. Seperti Iwan bilang masa kita nggak lari gitu. Jadi kodratnya laki-laki kan mengejar wanita. Jadi karena larinya cewek lebih cepat, jadi kejarlah sama Fakir sini. Makanya kita atur kan, nanti larinya WS-nya bareng gitu kan. Iya. Ribet kan gitu karena ya kebetulan dia kapten juga di 94. Kapten. Dia kapten 94. Namanya siapa? Dewi. Oh Dewi. Jadi ada benih-benih cinta lah. Jadi Utara Marathon nggak cuma sekedar reuni, persaingan, ya beberapa teman ya seperti inilah. Ada istilahnya kejalan laku kok kutangkap kan. Ini cinta bersemi kembali di WS3. Nah ini menjadi gaya hidup nggak sih maraton ini? Akang seminggu berapa kali Kang Jaka? Oke, jadi gini ya. Tadinya memang saya jarang tuh lari ya. Olahraga saya yang lain lah. Cuman memang karena terinspirasi inisiatif kita bersama di 2019, Pak Ivan mulai mendorong ini. Jadi sekarang itu justru karena ingin mempertahankan gaya hidup yang sehat itu. Gaya hidup sehat itu karena pertama larinya, kedua bertemu teman-teman, ya. Kemudian setelah itu dari situ komunikasi lebih meningkat. Jadi diteruskan Pak. Ini ya gaya hidup lari ini. Jadi mungkin kalau saya seminggu antara 15 sampai 20 lah gitu. Seminggu sering banget. ya 15 kilo sampai 20 kilo lah. Oh iya. Ya, rata-rata juga kilonya ya. Saya pikir bukan kalinya. bukan. Gitu. Banyak yang lebih jauh dari saya tuh kilometer. Saya pernah masuk ke ITB. Saya gila, dosen ITB itu udah kayak taruna badannya ya. Kayak taruna Akmil saya lihat. Makanya Institut Taruna Bandung. Badannya gini-gini. Iya, tipis-tipis ya. Dekan-dekan terutama, wadek, dekan gitu badannya udah kayak taruna-taruna Akmil. Saya bilang nih luar biasa nih pengaruhnya ya. Silakan. Kang Giri. Jadi sekarang kan di event ini juga ada namanya virtual battle. Oke. Mandiri ya. Jadi masing-masing. Jadi di tim kita itu Prof Safrizal itu dia lari selama dari mulai Desember Februari kemarin itu lari selama 3 bulan. Itu sekitar 660 kilo dia. Iya. Jadi dia tuh mana-mana lari. Iya, dia Surabaya lah kira-kira. Ya, yang kedua itu Farhan, dia juga di atas 200 kilo. Ya, alhamdulillah saya ketiga itu sekitar 180 lebih. Oke. Ada lagi Mas Budi
Itu 130-an, 140. Ini Om Jaka ini 100 juga, 100 lebih 120 ya kalau salah ya. Oke. Jadi memang alhamdulillah event-event seperti ini, karena terus yang kita lihat ya, lari ini sekarang ini memang jadi tren gaya hidup, orang-orang perlu lari dan simple, jadi nggak perlu harus, kadang-kadang kalau tenis mohon maaf ya, bukan ini, tapi kalau tenis kita harus pakai alat, harus tempatnya tertentu. Kalau lari di mana aja, yang penting cuaca bagus, lari, mood oke, lari gitu. Sepatunya kan mahal tapi. kalau itu nunggu sponsor. Ayo Kang Arif, apa nih? Iya, Gaya hidup nih gimana nih? Kita jadi sehat, terus kemudian ceria gitu Iya. bahagia kalau ketemu teman-teman. Ah. Mas bisa lihat itu, rata-rata perut-perut teman-teman ini udah six packs ini. Bukan six pack. Itu sih. Itu ya. Jadi, Itu pengaruh sama anak ikut, istri ikut, ngaruh gak sih? Nah, alhamdulillah enggak. Jadi saya istri itu enggak hobi lari, enggak olahraga. Anak-anak saya tiga-tiganya juga sama gitu. Jadi ya saya merana sendiri. Lain dengan teman-teman juga. Mas Vikas, Kang Vikas ya enak lah ya, couple ya, bisa couple. ini ya. Om Giri juga. Ya, Kang Giri juga ya? Pengaruh ya? Pengaruh ya? Pengaruh sama keluarga gitu ya. Dan gimana kesehatan terakhir di medical check up gimana? Aman? Ya alhamdulillah aman ya. Ada sih kolesterol dikit-dikit gitu ya, tapi kita kontrol lah. Yang penting berat badannya aja dijaga. Ya, Pak. Terakhir medical check up stabil ya, kolesterol tinggi ya. Yang penting adalah stabil. Kan kita juga pengen kehidupan yang stabil ya. Tapi gue ingat ya waktu lari tahun 2019 itu, waktu ngumpulin semua teman-teman, itu rasanya apa iya udah daftar, semua udah pada store lari. Tapi sebagai kapten kan deg-deg juga nih. Kalau hari hanya nggak jadi, ada satu nggak datang kan, waduh, kacau. Iya. -1 hari H datang semua, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sulawesi, wah happy deh. Pas paginya cek lagi, ada yang berada di lokasi, ada yang tidak ada di lokasi, wah macam-macam deh kejadiannya. Oh iya. Nah pengalaman gue sendiri nih. Waktu itu kan gue dapat WS yang ke-20. 20 tuh dari Cimahi ke kampus. Iya. Targetnya itu larinya kira-kira jam 8 malam. Oke. Paginya ke Bandung, terus pergi ke Cimahi, standby di situ. Jam Ini 5. lewat jalan layang? Enggak? Oh enggak, waktu itu naik kereta api. Gue sendiri naik kereta api, tapi larinya yang nyusur itu loh, Cimahi, Gunung Cimindi. Batu, Cimindi, terus naik layang. Taman Sari. Pastur? Bisa Enggak? naik, bisa bawah. Oh boleh dua-duanya? Boleh dua-duanya. Oke, Terus good. masuk ke Taman Sari. Taman Sari, Unisba. Oke, itu lumayan juga. Jam 8 tunggu, delay. Kan nama juga pelari dadakan. Jam 9, jam 10 terakhir larinya jam 4 pagi bos. Itu nunggunya aja udah berapa jam itu. Larinya cuma 1,5 jam. Ya, tapi udahlah. Akhirnya kita finish di jam berapa? Jam 6 pagi. Jam 6 pagi ya. Ya, finish dengan selamat lah kira-kira begitu rasanya. Ada yang pernah kram nggak Kang Giri? Nah, Ini kram nih seru nih. Itu ceritanya agak seru adalah tadi itu. Jadi ada teman kita yang Sigit, ada Rokib, sama Priam. Semua sebetulnya kalau Priam mungkin dia sering olahraga. Yang dua ini belum pernah lari sebelumnya dia ngaku. Oke. Jadi begitu dia main, emang yang satu nekat, orang-orang nekat semua. Jadi dua-duanya mau ada komandan lari, oke. Dia tipikal ITB. Jalani dulu baru mikir kemudian. Ya. Jadi hajar aja dulu. Nah ternyata ya alhamdulillah sih. Gitu juga kita memang was-was banget di jalan. Kita lihat foto-fotonya yang seru-seru juga sih. Ada yang ngipas-ngipasin gitu. Emang luar biasa teman-teman. Dia dapat yang mana? Yang datar yang itu yang tadi. yang tanyakan. Tanyakan maut itu. Tapi setelah kita tanya-tanya, kenapa lu tuh nekat? Padahal heat rate-nya udah tinggi, muka udah merah, udah kita semprot segala macam pakai itu. Akhirnya dia cerita beberapa istilah. Gua mending gua pilih lari ngos-ngosan daripada gua dibully seumur hidup. malu ya. Harus nyampe. Aduh. Masalah Lu malu. kebayang? Harga diri nih. Marwah. Ya, masalah pride ternyata. Nah, itu di tempat-tempat yang paling cukup menantang ya. Menantang ya. Nih, Kang Jaka, target ultramarathon 2022 nih apa nih untuk tim Mainan tambang ya. main ya? Oke, jadi kita mencoba realistis saja dengan mempelajari beberapa historical ya performance gitu. Jadi ada target-target tertentu, tapi mungkin
kita mau kejar ke 30 besar ya Pak ya. 30 besar. Amin, amin. Tapi tentunya Kawan-kawan itu, semua 30 besar ya. cuman teori 30 tahun. Tapi juga kita memahami lah teman-teman ini juga kan udah umurnya rata-rata 50-an lah. Jadi soft plan B-nya gitu kan. Jadi ada soft target turun ya 32, 33. Tapi intinya Batasnya di 33 lah ya. ya intinya kebersamaan, kemudian ngumpul bareng dan sehat bareng gitu Pak. Dan nanti disambut juga sama teman-teman tambang di ITB Ya, jadi nanti pas Bisa waktu Buka masuk kita ada acara sendiri, Acara sendiri ya. mungkin ngumpul-ngumpul semacam reuni kecil ya Pak. Ada reuni Ada juga. reuni ya? Reuni tambang 91. Nggak reuni rasanya nggak sah gitu ya. Biasa. Ya kita ada acara itu jadi untuk merekatkan kembali teman-teman lah semuanya Teman-teman gitu. Yang non pelari yang sama yang pelari juga. Ya. Ini hari ini ada teman yang sakit apa? Oh ya, jadi ada salah satu teman kita nggak sakit sih, cuman baru operasi. Iya. Nah, kemudian rutenya memang agak sulit nanti dan dia mohon kepada kita untuk dipertimbangkan. Ya kita langsung koordinasi semuanya Koordinasi gimana tadi ya? cari jalan keluarnya. Terus sudah ada. Sudah Insya Allah ada ya? sudah ada. Tukeran lah, ya. Tukaran ya. Tukar menukar aja. Ini dari tahun ke tahun tuh yang juara siapa sih? Kalau nggak salah tuh angkatan 91 ya giliran ya. Pengakuannya aja. Tapi angkatannya Giliran angkatan 91 yang campuran. Oke. Gitu. Giliran malah ya. Tapi ini belum tentu ya. Validasinya nggak ada ya? Ada Ada faktanya nggak sih? nggak ya? Saya nggak tahu. Nanti lihat di kaos saja ada. Tapi giliran tahun ini nggak ikut ya? Ikut. Ikut. Oh giliran ikut ya? Jadi kebetulan saya juga pelari juga, jadi saya ngedouble. Jadi saya Ngedouble lari, ya? saya lari di Aduh, main run, ngedouble nih. saya lari juga di giliran. Tapi Ngedouble. cuman beda tim. Yang satu kan ada tim yang kita memang kita simpan lah sebagai kartu kruf. Ada game tim yang larinya itu. Yang satu lagi tim ya istilahnya itu pemanis. Makanya namanya juga tim gulali. Pemanis saja. Tim hore-hore. Oh tim hore-hore. Siap. Baiklah, terakhir nih Kang Jaka, apa nih harapan kebersamaan Ultramarathon ini yang kita harapkan ya sesama alumni ITB ini? Oke. Jadi memang acara Ultramarathon ITB Ini lanjut terus harusnya ya? Ya, harus sebaiknya dilestarikan terus ya. Ini suatu ajang yang sifatnya nasional karena kita bukan hanya untuk ITB tapi juga untuk umum. lain, ya. Jadi ini adalah alat untuk merekatkan alumni ITB juga dan juga dengan kampus gitu. Saya rasa memang ini perlu diteruskan dan juga kami berharap main run ini juga akan terus ya supaya bisa kayak beberapa angkatan lainnya seperti angkatan 70-an, ada yang 80-an itu masih lari sampai sekarang gitu. Jadi itu suatu contoh yang patut kita tiru, kebersamaannya juga jaga kesehatannya gitu. Ya. By the way, Maineran ini komunitas lari selain juga angkatan 91 tambang dan juga kita selain satu jurusan juga satu angkatan. Jadi satu keunikan tuh. Kan kami satu angkatan sekitar 60 orang ya. 60 orang dan kita bisa berkumpul 20 orang. Rata-rata kan satu angkatan atau dia satu jurusan yang beda umur. Nah, dan kita tahun 2019 kebetulan saya kaptennya, tahun 2020 Mas Sudi, 2021 Giri, 2022 Jaka. Nah, nanti Vikas tahun 2022 23. 24. Kita akan ganti terus. Tahun pemilu siapa nih tahun pemilu? asal nggak ikutan caleg aja nanti. Jadi kita menghindari politik identitas dengan tidak punya identitas. Oke, terima kasih kawan-kawan Miners Run 91. Makasih. Terima kasih semua ya. Ini hal yang luar biasa ya. Sebuah perekat, sebuah guyup dari ITB 91, Tambang 91 nih menjadi contoh bagaimana guyup lepas dari politik non identitas. Sahabat OMB, sahabat Obrol Meja Bundar, Ultramarathon 2022 walaupun dilaksanakan 2023 akan berlangsung dengan 5.000 pelari dan hari ini kita berbincang-bincang dengan kawan-kawan Miners Run 91 dan luar biasa cara pandang mereka terhadap acara ini, event ini dan memberikan sebuah semangat bagi kita tetap berolahraga. Sahabat OMB, inilah Miners Run 91. Terima kasih.